Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan kasih sayangnya lah sehingga kita masih bisa merasakan iman dan Islam sampai saat ini, dan kita masih bisa menghirup udara segar tanpa menggunakan alat bantu. Maka dari itu, mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya Nur Ajiyah Hasugian dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor induk mahasiswa 0101181022 akan menyampaikan ceramah singkat tentang moderasi beragama. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah dimanapun berada, di dalam bahasa Arab, moderasi itu berasal dari kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, i'tidal, adil, tawazun, berimbang. Dan orang yang menerapkan prinsip wasatiyah ini disebut dengan wasit. Dan dalam bahasa Arab pula, kata wasatiyah ini diartikan sebagai pilihan terbaik. Moderasi itu sendiri adalah sikap dan cara pandang yang tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrem, dan tidak radikal atau tataruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kata al-wasat di dalam bahasa Arab bisa bermakna keadilan, kebaikan, dan pertengahan antara dua ujung. Walaupun ayat tersebut terkesan berbicara dalam konteks kehidupan di akhirat kelak, tetapi banyak para ulama seperti Ibnu Jarir, Yusuf Qaradawi, Quraisy Shihab, dan beberapa ulama kontemporer saat ini memberikan makna ummatan wasatan adalah umat yang adil, baik, tengahan, dan seimbang atau moderat dalam konteks kehidupan di dunia sekarang ini. Mengingat adanya beberapa ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW yang mendorong kepada kita untuk bersikap adil dan moderat dalam konteks kehidupan di dunia ini, yaitu yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya adalah, janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Hadirin rahimakumullah. Dengan pilihan jalan tengah atau moderat ini, maka diharapkan kita akan mampu menampilkan diri sebagai seorang muslim yang wajar, tidak ekstrim dan tidak berlebihan di dalam mengaktualisasikan dan melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Yang artinya adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dengan ayat ini, Islam benar-benar mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi dua paham yang sangat ekstrem, yaitu antara paham materialisme serba materi dan paham spiritualisme serba ukhrawi, yaitu seraya menempuh jalan tengah atau moderat dengan berusaha meraih kemuliaan hidup di negeri akhirat, namun tetap harus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia. Maka tanpa menempuh jalan ini, kita pasti akan mengalami yang namanya kehidupan yang tidak wajar, sehingga bisa menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan, baik itu secara pribadi, keluarga, maupun orang lain. Maka tidak ada jalan lain selain kita harus berbaur dan menyatu dengan sesama umat manusia, yaitu dalam bentuk kerjasama, tolong-menolong, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling bertoleransi antara sesama umat manusia. Karena kita tahu bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan baik dan mulia tanpa bantuan dan kerjasama dari orang lain. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Maka dengan demikian dapat kita katakan bahwasanya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tidak hanya menyuruh kita untuk dapat membina hubungan yang baik dengan sesama umat Islam saja, akan tetapi juga membina hubungan baik dengan sesama umat manusia pada umumnya walaupun berbeda keyakinan dan agamanya dengan kita. Namun, menghormati dan bertoleransi perbedaan keyakinan dan agama bukan berarti kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka, walaupun juga kita harus mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan sikap toleransi juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda dengan menjadi ajaran bersama atau sinkretisme dalam praktek ritual keagamaan dan keyakinan bersama. Tentu saja hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Bahkan secara tegas, praktek toleransi seperti ini harus kita tolak karena telah melenceng dari prinsip-prinsip toleransi itu sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, yang artinya adalah untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Maka dengan pemahaman dan sikap moderasi yang dapat kita demonstrasikan sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan itu, maka berarti kita telah mampu mengaktualisasikan dan menampilkan diri kita sebagai seorang muslim yang moderat, yaitu yang membawa kedamaian, pencerahan, dan rahmat bagi alam semesta. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian dan jemaah sekalian saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.